Gimana jadinya kalau selama 17 tahun lu dirawat penuh kasih sayang oleh ibu lu, tapi mendadak lu tahu kalau semua penyakit lumpuh lu itu murni karena dicekoki obat anjing sama dia. Nah, karena ini adalah alur cerita film Run. Bersiaplah melihat perjuangan gila seorang anak jenius yang harus kabur dari rumah demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Apakah dia berhasil lolos atau malah terperangkap selamanya? Yuk, langsung kita bedah alur ceritanya sampai habis Sobat Kelar. Halo Sobat Kelar, apa kabar kalian semua? Balik lagi sebelum gue Bang Kelar dan selamat datang di channel 20 Menit Kelar. Sebelum mulai, boleh minta like, share, subscribe, dan komen film apa yang harus 20 menit kelarin selanjutnya. Karena film panjang, santai, 20 menit kelar. Film dibuka dengan memperlihatkan situasi menegangkan di dalam rumah sakit, di mana para dokter sedang berjuang mati-matian untuk menyelamatkan seorang bayi yang baru lahir, Sobat Kelar. Kondisi bayi tersebut udah sangat kritis karena terlahir dalam keadaan prematur. Sang ibu yang awalnya sedang khusyuk berdoa di kamar lain, kemudian dibawa masuk ke ruangan tempat anaknya berada. Begitu melihat buah hatinya sudah terpasang di dalam tabung inkubator, dengan lemas dia bertanya, "Apakah anakku akan baik-baik saja?" Kemudian scene berpindah memperlihatkan beberapa pesan teks yang menjelaskan tentang daftar penyakit serius, mulai dari aritmia, hemokromatosis, asma, diabetes, sampai penyakit lumpuh. Penyakit-penyakit ini wajib diingat baik-baik karena bakal berhubungan erat dengan plot cerita ke depannya. Singkat cerita, waktu melompat 17 tahun kemudian, terlihat sedang diadakan sebuah acara perkumpulan yang dihadiri oleh para orang tua. Di sana, mereka semua sibuk mencurahkan isi hati dan kesedihan karena anak-anak mereka sebentar lagi bakal pergi merantau untuk kuliah keluar kota. Ada yang melau sampai nangis bombay, tapi ada satu ibu-ibu yang tampangnya cuek bebek dan biasa-biasa aja. Ibu ini bernama Diana Sherman, cewek yang kita lihat di rumah sakit di awal film tadi. Diana ini memiliki seorang putri bernama Chloe, yang juga bersiap pergi kuliah. Dia kelihatan santai banget karena tahu betul kalau putrinya sudah cukup dewasa untuk menghadapi dunia luar seorang diri. But as far as how I feel, all that time I haven't traveled, gone out, or dated, and she's going somewhere where I feel goddamn great. Petualangan pun berlanjut ke sebuah rumah yang menjadi tempat tinggal Diana dan putrinya. Ini dia, Chloe, bayi prematur di awal film yang sekarang sudah tumbuh beranjak dewasa. Apesnya, sejak kecil, Chloe menderita berbagai macam penyakit serius yang membuat dirinya harus menjaga ketat pola makan dan wajib menelan tumpukan obat secara rutin setiap hari. Selama 17 tahun penuh, Diana dengan telaten merawat dan mengajari Chloe belajar dari rumah. Berkat didikan itu, Chloe tumbuh menjadi anak yang sangat jenius. Universitas yang dia incar pun gak main-main, yaitu Universitas Washington, yang merupakan salah satu kampus paling bergengsi di Amerika. Gak cuma otaknya yang encer, Chloe juga mahir merakit alat-alat canggih. Salah satunya mesin printer hasil buatannya sendiri. I don't know. If I had an iPhone, I could probably tell you. You know. Night, baby. Kelar mencekoki Chloe dengan obat, Diana bergegas turun ke ruang basement. Di sana, dia malah asik minum sambil menonton rekaman video masa kecil seorang anak. Pada suatu hari, Diana baru saja pulang dari supermarket dan mendadak menerima telepon penting. Karena di dalam rumah susah sinyal, Diana terpaksa keluar rumah untuk mencari sinyal yang bagus. Mumpung emaknya lagi di luar, Chloe diam-diam menggeledah kantong belanjaan untuk berburu cemilan manis. Namun, bukannya dapat snack, dia malah menemukan sebuah kotak misterius berisi banyak kapsul obat. Pas diperhatikan, di label kotak tersebut tertulis nama ibunya sendiri. Aneh bener. Emangnya si emaknya sakit apa sampai harus borong obat sebanyak itu? Malam harinya sebelum tidur, seperti biasa, Chloe bersiap meminum jatah obatnya. Namun dia langsung menyadari kalau kapsul yang diberikan oleh ibunya itu memiliki bentuk dan warna yang persis sama dengan obat milik ibunya yang dia temukan di kantong belanjaan tadi siang. Chloe pun langsung menanyakan hal tersebut, tapi Diana dengan tenang langsung menyangkalnya. Diana berdalih kalau nama yang tertulis di kotak itu cuma sebagai nama penerima paket obat saja. Ya semacam kwitansi kiriman lah. Meski otaknya mulai curiga, Chloe tetap menelan obat tersebut lalu pergi tidur cantik. Principal Nguyen called, asked if I Leave your work on the table, okay? was on the receipt.
keanehan berlanjut besok paginya. Karena Diana kembali memberikan kapsul obat yang sama, di titik ini radar kecurigaan Chloe langsung meningkat tajam. Dia merasa ada yang gak beres dengan pasokan obat tersebut. Begitu ibunya sedang sibuk di luar, Chloe langsung gerak cepat menyelinap masuk ke kamar Diana untuk mencuri obat tersebut. Diketahui obat misterius itu bernama trioxin. Anehnya, label di kotak obat itu sekarang sudah berubah menjadi nama Chloe, padahal kemarin jelas-jelas tertulis nama Diana. Pas Chloe memeriksa lebih jeli dengan mengelupas kertas labelnya, ternyata di balik namanya ada nama Diana yang sengaja ditutupi. Modus penipuan mulai tercium nih Sobat Kelar. Malamnya, saat waktu minum obat tiba, Chloe bersiap melakukan trik. Dia berpura-pura memasukkan obat itu ke dalam mulut, lalu diam-diam melepehnya kembali setelah ibunya lengah. Begitu malam sudah larut dan emaknya sudah tidur, Chloe nekat merangkak turun ke lantai bawah untuk mencari tahu informasi seputar obat trioxin lewat komputer. Tapi apes banget, jaringan internet di rumahnya mendadak mati total. Di saat dia sedang kebingungan di depan monitor, tiba-tiba ada sosok gelap bayangan misterius yang sedang mengawasinya dari ujung ruangan gelap. Keesokan harinya, saat momen sarapan, Diana terlihat sedang ngomel-ngomel di telepon dengan pihak customer service, menanyakan kapan internet mereka bisa menyala kembali. Chloe pun ikutan nimbrung dan bertanya. Diana menjawab kalau internet baru bisa normal besok atau minggu depan. Tapi Diana mendadak curiga dan bertanya balik bagaimana bisa Chloe tahu kalau internetnya sedang mati. Gak kehilangan akal, Chloe langsung ngetes kalau semalam dia gak bisa streaming anime Attack on Titan karena jaringannya error. Mendengar alasan tersebut, Diana pun langsung percaya begitu aja. I use the computer. When? What were you looking up? Why my printer keeps dying? Does it? Begitu ibunya pergi ke halaman belakang untuk mengurus kebun, Chloe langsung gerak cepat menelpon layanan farmasi. Sialnya, pihak farmasi malah mengenali nomor telepon rumah Diana, membuat Chloe panik dan langsung memutus sambungan telepon. Tak menyerah, dia mencoba menelpon pusat layanan masyarakat. Tapi, karena prosesnya ribet dan keburu ibunya mau masuk ke dalam rumah, Chloe terpaksa menutup teleponnya lagi. Saat sedang makan bersama, Chloe berinisiatif mengajak ibunya untuk pergi nonton film di bioskop. Diana tentu saja merasa senang karena akhirnya anak rumahan ini mau diajak jalan-jalan keluar. Tapi itu semua cuma taktik licik Chloe karena tujuan aslinya adalah untuk mencari apotek terdekat. Sesampainya di dalam bioskop, saat film sedang diputar di ruangan yang gelap, Chloe meminta izin ke ibunya untuk pergi ke kamar kecil. Begitu keluar ruangan, dia langsung tancap gas menyeberang jalan menuju sebuah apotek. Masalahnya, antrean di apotek tersebut panjangnya udah kayak antrean sembako. Nggak mau buang waktu karena takut ibunya curiga, Chloe nekat memohon kepada pengunjung lain untuk menyerobot antrean paling depan. Begitu sampai di depan meja, si apoteker awalnya menolak memberitahu informasi obat karena bersifat rahasia. Tapi setelah Chloe berbohong kalau ini adalah situasi darurat medis, si apoteker akhirnya luluh dan mengeceknya. Dan bom fakta pun meledak. Ternyata obat itu bernama Rodikin, sebuah obat khusus yang diracik untuk hewan anjing. Efek sampingnya, jika nekat dikonsumsi oleh manusia adalah bisa menyebabkan kematian rasa pada saraf kaki alias lumpuh total. Detik itu juga, Chloe langsung syok berat sampai nafasnya ngos-ngosan. Ternyata, selama 17 tahun ini, dia dicekoki obat anjing oleh emaknya sendiri agar kakinya lumpuh. Belum sempat dia kabur, Diana tiba-tiba sudah muncul di belakangnya dan langsung menusukkan jarum suntik obat bius ke tubuh Chloe sampai cewek itu pingsan seketika. No. Begitu sampai di rumah, Diana yang kedok busuknya sudah terbongkar, mulai dilanda rasa panik dan was-was. Bukannya insaf, dia malah makin edan dengan mencari cara meracik racun saraf mematikan lewat Google. Bener-bener emak durjana Sobat Kelar. Singkat cerita, Chloe akhirnya terbangun dari pingsannya. Namun, dia mendapati kalau pintu kamarnya sudah dikunci rapat dari luar. Beruntung, si Chloe ini otaknya encer. Dia menggunakan kunci L untuk membongkar slot kunci pintu dan berhasil. Tapi apes, ternyata itunya masih diganjal sapu dari arah luar sehingga mustahil buat didorong. Gak kehilangan akal, Chloe akhirnya nekat merangkak keluar jendela kamar, merayap memutari atap rumah yang tinggi,
lalu menjebol jendela kamar ibunya untuk bisa masuk ke dalam rumah. Sialnya, di tengah aksi ekstrim itu, penyakit asmanya mendadak kambuh, sedangkan alat inhalernya tertinggal di kamarnya sendiri. Dengan sisa nafas yang sudah ngap-ngapan, Chloe terpaksa merangkak di lantai sekuat tenaga menuju kamarnya demi mengambil inhaler agar nyawanya selamat. Begitu ingin turun ke lantai bawah menggunakan kursi roda, Chloe kembali dibuat kesal karena kabel eskalator khusus di tangga rumahnya sudah sengaja dipotong oleh ibunya. Karena waktu sudah mepet dan gak ada pilihan lain, Chloe nekat menjatuhkan dirinya dari kursi roda dan berguling menuruni anak tangga ke bawah. Ajaibnya, akibat benturan keras itu, Chloe mendadak bisa merasakan kembali aliran saraf di kakinya, bahkan bisa menggerakkan jari kakinya sedikit. Dia langsung merangkak naik ke kursi roda cadangan, lalu kabur keluar rumah untuk mencari pertolongan. Di saat yang sama, Diana yang baru saja selesai membeli bahan kimia untuk membuat racun saraf sedang dalam perjalanan pulang. Di tengah jalan, Chloe melihat mobil van milik Pak Pos yang biasa mengantar surat ke rumahnya sedang lewat. Dia langsung berteriak histeris meminta bantuan. Pak Pos yang baik hati langsung menghentikan mobilnya, mengevakuasi Chloe ke kabin belakang dan menyuruhnya bersembunyi di sana. Gak lama berselang, mobil Diana pun melintas dan langsung berhenti di depan mobil Pos. Diana yang berniat mersekusi Chloe langsung dihadang oleh Pak Pos yang melarangnya mendekat. Diana yang mulai emosi langsung mengancam akan melaporkan Pak Pos ke polisi atas tuduhan penculikan anak. Sialnya, di area jalanan sepi itu sama sekali nggak ada sinyal HP untuk menelepon. Diana kemudian merubah taktiknya dengan menangis memohon agar dia diizinkan membawa pulang putrinya untuk dirawat sendiri. Tapi karena Pak Pos sudah mendengar seluruh cerita horor dari mulut Chloe, dia nggak percaya lagi dan menegaskan bakal membawa Chloe langsung ke rumah sakit terdekat. Diana akhirnya melunak dan meminta izin untuk ikut mengawal dari belakang, yang mana permintaan itu diizinkan oleh Pak Pos. Namun, tepat saat Pak Pos hendak masuk ke kursi kemudi, tiba-tiba Diana bergerak cepat menusukkan jarum bius ke leher Pak Pos sampai tumbang. Singkat cerita, Chloe kembali terbangun dalam kondisi mengenaskan di dalam ruang basement rumahnya. Di sana, dia melihat sebuah panci besar berisi cairan kimia aneh yang sedang dimasak. Tak jauh dari situ, dia nggak sengaja menemukan sebuah surat resmi dari Universitas Washington yang menyatakan kalau Chloe sebenarnya sudah lulus seleksi dan diterima kuliah di sana. Ternyata selama ini, Diana sengaja menyembunyikan surat kelulusan tersebut agar Chloe nggak bisa pergi meninggalkannya. Hal itu tentu saja sukses membuat hati Chloe hancur sekaligus murka. Sementara itu, nasib Pak Pos yang tadi dibius tampaknya sudah dihabisi nyawanya oleh Diana. Terlihat dari siluet Diana yang sedang sibuk menyeret mayat ke dalam sebuah ruangan terlarang. Karena kursi rodanya sudah dirantai besi ke tiang, Chloe terpaksa turun ke lantai dan merangkak menuju kotak arsip dokumen milik ibunya. Begitu kotak itu berhasil dibuka, dia menemukan tumpukan berkas dan foto-foto masa kecilnya. Chloe langsung terbelalak kaget saat melihat foto dirinya waktu bayi yang ternyata lahir dalam kondisi sehat bugar dan bisa berdiri tegak. Ini menjadi bukti mutlak kalau segala penyakit lumpuh yang dia derita selama ini adalah murni akibat racun obat anjing yang dicekoki emaknya sejak kecil. Kejutan horor gak berhenti sampai di situ Sobat Kelar. Chloe menemukan sebuah surat kematian atas namanya sendiri serta guntingan artikel koran lama yang memberitakan kasus penculikan bayi baru lahir di rumah sakit yang pelakunya masih buron sampai sekarang. Disinilah semua tabir misteri akhirnya terbuka lebar. Ternyata Chloe bukanlah anak kandung dari Diana. Anak kandung Diana yang asli sebenarnya sudah dinyatakan meninggal dunia 2 jam setelah dilahirkan akibat prematur di rumah sakit 17 tahun yang lalu. Karena gak bisa menerima kenyataan, Diana yang depresi akhirnya nekat menculik bayi milik orang lain dari sebelah ruangan, yang mana bayi itu adalah Chloe yang sekarang. Tak lama kemudian, Diana berjalan masuk ke dalam basement. Chloe yang sudah diselimuti ketakutan langsung berteriak belak-belakan membongkar semua rahasia penculikan tersebut. Namun, Diana yang emang jiwanya sudah korslet sejak awal tetap menolak mendengarkan kenyataan. Diana berdalih kalau alasannya membuat Chloe sakit-sakitan dan lumpuh selama belasan tahun ini adalah demi melindunginya agar mereka berdua bisa terus bersama selamanya.
Karena situasinya sudah nggak bisa diselamatkan, Diana memutuskan untuk membuang semua obat lama dan bersiap menyuntikkan ramuan cairan racun saraf yang sudah dia masak di panci tadi ke tubuh Chloe. Dengan sisa tenaganya, Chloe merangkak panik masuk ke dalam sebuah ruangan obat, lalu mengunci pintunya rapat-rapat. Di dalam ruangan itu, dia melihat sebuah botol berisi cairan racun kimia yang sangat mematikan jika sampai tertelan. Begitu Diana berhasil menjebol pintu menggunakan linggis, Chloe yang sudah terdesak langsung nekat menenggak cairan racun mematikan tersebut ke dalam mulutnya sampai dia tumbang tak sadarkan diri di lantai. Panik karena mainannya terancam mati mampus, Diana langsung gerak cepat melarikan Chloe ke rumah sakit kota untuk mendapatkan pertolongan medis darurat. Karena durasi filmnya masih ada, nyawa Chloe untungnya masih bisa diselamatkan oleh tim dokter. Namun, tubuhnya sekarang dalam kondisi lumpuh total dan gak bisa digerakkan sama sekali akibat efek racun. Diana yang menunggu di luar koridor tampak sedang merencanakan sebuah aksi nekat berikutnya untuk menculik Chloe kembali. Sementara itu, di dalam bangsal, Chloe yang gak bisa bicara mencoba memberikan kode dengan menggerakkan jarinya. Beruntung, suster yang berjaga di sana cukup peka. Dia langsung mengambilkan sebatang krayon dan selembar kertas agar Chloe bisa menuliskan pesannya. Tiba-tiba, alarm darurat rumah sakit berbunyi dengan sangat nyaring dan mengharuskan si suster untuk segera pergi keluar memeriksa keadaan. Begitu suster keluar, muncul sesosok bayangan dari balik tirai yang ternyata adalah Diana. Dialah dalang yang sengaja memicu alarm darurat tadi agar bisa menyelinap masuk. Diana langsung mencopot semua selang infus dan bersiap membawa kabur Chloe yang tak berdaya menggunakan kursi roda menuju pintu keluar. Di saat yang sama, suster yang kembali ke bangsal mendapati kalau pasiennya sudah hilang misterius. Namun, dia menemukan kertas yang sempat ditulis oleh Chloe yang berisi pesan darurat MOM atau MOM. Suster itu langsung menelpon pihak security bandara rumah sakit untuk mengejar dan memblokade seluruh pintu keluar. Aksi kejar-kejaran yang menegangkan pun terjadi. Diana terjebak di depan sebuah eskalator barang yang kondisinya sudah mati total. Di saat Diana hendak menarik paksa kursi rodanya untuk menuruni tangga manual, Chloe kembali teringat akan impian besarnya untuk bisa kuliah dan hidup bebas. Detik itu juga, semangat hidupnya langsung berkobar kembali. Tepat saat Diana menarik kursi rodanya, Chloe nekat menahan roda besi tersebut sekuat tenaga menggunakan kedua kakinya yang secara ajaib mulai dialiri oleh saraf kembali. Di saat yang bersamaan, rombongan petugas keamanan akhirnya tiba di lokasi. Karena Diana nekat mengeluarkan senjata untuk melawan, petugas security tanpa ampun langsung melepaskan tembakan tepat ke arah tubuh Diana hingga wanita gila itu jatuh tersungkur bersimbah darah di lantai. Kelar hidup lu, Mak. Waktu kemudian melompat 7 tahun kemudian, Sobat Kelar. Terlihat Chloe sedang berjalan memasuki sebuah fasilitas rumah sakit jiwa dengan pengamanan yang sangat ketat. Kondisi fisik Chloe sekarang sudah jauh lebih baik, di mana dia sudah bisa berjalan secara mandiri meskipun harus dibantu oleh menggunakan sebatang tongkat penyangga. Ternyata hari itu dia datang untuk mengunjungi kamar sel milik Diana yang sekarang sudah lumpuh total. Terbaring lemas di atas ranjang dengan wajah yang keriput dan tampak kusut berantakan. Sambil tersenyum manis di samping ranjang Diana, Chloe mengeluarkan sebuah bungkusan kecil berisi kapsul obat terlarang yang selama ini dia selundupkan ke dalam lapas. Dan dengan nada bicara yang sangat dingin mirip seperti gaya Diana dulu, Chloe berkata, "Aku menyayangimu, Ibu. Sekarang buka mulutmu." Dan film drama thriller psikologis yang penuh dengan balas dendam yang ugal-ugalan ini pun resmi berakhir, Sobat Kelar. Mom. Nah, itu dia balasan super telak dan ugal-ugalan dari si anak yang sukses bikin emak durjananya gak berkutik di akhir hayat. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah kasih sayang yang berlebihan dan obsesi yang mengekang seseorang itu justru bakal berubah jadi racun berbahaya yang menghancurkan masa depan. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen film apa yang harus 20 menit kelarin selanjutnya. Karena film panjang, santai, 20 menit kelar. Gue Bang Kelar, cabut dulu. Bye-bye.